Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan taufiknya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Saya Sylvia Febrianti, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Agama Islam. Sebelum saya memulai materi pada kali ini, saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan, hiduplah seakan-akan kamu mati besok. Belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan dalam menuntut ilmu. Bahwasannya manusia hidup di dunia ini dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu. Oleh karenanya, maka setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh umatnya untuk menuntut ilmu sebagai bekal dalam menjalani kehidupannya. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah sebuah cahaya atau pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Demikian pula halnya dengan ilmu. Tidak dapat orang membedakan mana yang hak dan mana yang batil kecuali dengan ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seluruh umatnya untuk menuntut ilmu bukan tanpa sebab. Ada banyak sekali manfaat atau keutamaan dalam menuntut ilmu, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Juga disebutkan kisah dari Abu Yusuf rahimakumullah, murid dari Abu Hanifah. Ketika beliau sedang makan bersama Khalifah, lalu dihidangkanlah makanan mewah milik Khalifah yang tidak dimakan kecuali oleh para raja-raja. Lalu seketika melihat makanan tersebut, Abu Yusuf tersenyum dan matanya berkaca-kaca. Khalifah berkata, "Ada apa dengan Anda? Mengapa ketika melihat makanan tersebut engkau tersenyum dan matamu berkaca-kaca?" "Hai Amirul Mukminin, saya teringat dengan perkataan guru saya. Beliau berkata, apabila kamu istiqomah dengan cara belajarmu yang sungguh-sungguh, niscaya kamu akan duduk bersama para khalifah dan memakan makanan raja-raja itu." Dan sekarang Allah buktikan perkataan itu, wahai Amirul Mukminin, karena ilmu itu. Dan ilmu tidak dapat diperoleh kecuali dengan belajar. Dari ayat dan kisah tersebut tersirat janji Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Hadirin dan hadirat, sejatinya menuntut ilmu tidak hanya dilakukan di bangku sekolah. Sejatinya dunia ini adalah laboratorium pendidikan yang setiap elemen-elemennya adalah sarana untuk mengambil pengetahuan dan wawasan. Sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Lubul ilma minal mahdi ilal lahdi," yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Berdasarkan hadis tersebut, seharusnya kita sebagai kaum muslimin hendaknya selalu semangat dan tidak pernah lelah dalam belajar dan meniatkan bahwasannya apa yang kita lakukan hari ini adalah niat beribadah kepada Allah, dan suatu saat nanti ilmu yang kita dapat akan kita sampaikan kepada orang lain agar tidak hanya kita yang dapat manfaatnya tetapi juga orang lain. Sebagaimana orang bijak mengatakan,
Ilmu itu bukan tentang apa yang dihafal, tetapi tentang apa yang bermanfaat untuk orang lain. Saya Sylvia Febrianti, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.